Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala syayidina Muhammad. Bagaimana kabarnya siswa-siswi semua? Mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah, selalu dalam sehat, selalu dalam kelancaran, selalu diberi rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Lama tidak jumpa ya, walaupun hanya bertemu lewat video, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita dalam mencari ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk menambah kehusuan pada pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya mari kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina fuatu'al arifina bihikmatik wansur alaina rahmatak wadakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya untuk menambah keberkahan, marilah kita membacakan Al-Fatihah dulu bersama-sama. Bibarakati Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma amin. Nah, masuk kepada pembelajaran ya. Bab sekarang kita membahas mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya, Bapak sudah share di PPT mengenai keseluruhan mungkin dari materi sekarang, perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan yang meliputi bidang apa saja yang mengalami perkembangan, lalu tokohnya siapa saja dari bidang-bidang tertentu, waktunya kapan, faktor yang mempengaruhinya juga dan lain sebagainya. Sudah Bapak share di pertemuan sebelumnya. Nah, bagi siswa-siswi yang lupa bisa dilihat kembali, bisa dibuka kembali catatannya mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk yang sekarang kita akan sama membahas perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Nah, namun dengan judul Hikmah dan manfaat dari perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Nah, setelahnya kemarin kita mempelajari ya, mungkin siswa-siswi juga membaca, memahami, menelaah mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih hikmah atau apa manfaatnya dari kita mengetahui adanya perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Di antaranya Bapak sudah siapkan 4 poin mengenai hikmah dan manfaat dari perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Nah, langsung saja yang pertama, bisa dicatat ya, atau mungkin bisa di screenshot juga. Yang pertama, segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan dan dengan penuh disiplin akan mampu mengantarkan pada kesuksesan besar karena umat Islam memiliki landasan berpikir yakni Al-Quran dan hadis yang di dalamnya banyak keterangan-keterangan yang mendorong umat Islam untuk selalu bersikap sungguh-sungguh dan penuh disiplin dalam melakukan segala hal. Nah,
Mengambil dari manfaat yang pertama ini, segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan dan dengan penuh disiplin akan mampu mengantarkan kepada kesuksesan yang besar. Nah, kesuksesan besar di sini bisa kita lihat majunya perkembangan Islam pada zaman tersebut. Mengapa demikian? Karena umat manusia pada saat itu, pada zaman itu memiliki kesungguhan. Kesungguhan untuk memajukan agama Islam, kesungguhan untuk menyebarluaskan ajaran Islam, kesungguhan untuk mengembangkan ajaran Islam, dan penuh disiplin. Nah, sebagaimana kita tahu ya, banyak cerita-cerita yang kita dengar juga mengenai bagaimana umat-umat terdahulu, bagaimana nenek moyang kita dalam mencari ilmu, bagaimana kesungguhan mereka, bagaimana takzim mereka terhadap ilmu, bagaimana disiplin mereka terhadap ilmu. Bahkan dalam satu riwayat tatkala Imam Syafi'i mau menuliskan kitabnya, beliau terlebih dahulu melakukan sholat agar menjernihkan dulu pikiran, menjernihkan dulu emosi, agar apa yang ditulis, agar apa yang nanti akan disebarluaskan, dikembangkan itu memang benar-benar ilmu pengetahuan yang seharusnya seperti itu, bukan berangkat daripada ego, bukan berangkat daripada emosi, bukan berangkat dari kepentingan pribadi dan lain-lain. Nah, jadi kesungguhan tentu bisa tercermin dari semangat mereka dalam mengembangkan ilmu. Penuh disiplin juga bisa tercermin dari ketakziman mereka terhadap ilmu pengetahuan. Terhadap ilmu pengetahuan ini juga berinci ya, baik kepada bukunya, baik kepada media ilmu pengetahuan, baik kepada gurunya yang mempunyai ilmu pengetahuan, bagaimana takzimnya seorang murid terhadap guru itu bisa siswa-siswi lihat mungkin di YouTube atau di Google, bisa dilihat bagaimana takzimnya mereka, bagaimana kesungguhan, bagaimana disiplinnya mereka dalam belajar, dalam mempelajari sesuatu hal. Nah, ketaziman dan kedisiplinan serta kesungguhan mampu mengantarkan kepada kesuksesan besar. Nah, di antara kesuksesan besarnya yaitu tadi perkembangan peradaban Islam, di mana Islam menjadi rujukan, di mana Islam menjadi kiblat ilmu pengetahuan pada saat itu. Nah, gitu. Itu berkat kedisiplinan dan berkat kesungguhan nenek moyang kita dalam mencari ilmu. Buahnya juga besar ya, hingga dikenal sampai sekarang, hingga kita kenal sebagai perkembangan Islam, masa perkembangan Islam, masa keemasan Islam. Nah, gitu. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, dengan semangat membaca, menulis, mencoba dan melakukan kegiatan ilmuwan secara menyeluruh akan mampu mengantarkan lahirnya umat Islam yang mahir, kuat, dan terangkat posisinya pada derajat yang terhormat. Seruan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 benar-benar akan menjadi bukti nyata dalam kehidupan umat Islam. Nah, Al-Mujadalah ayat 11 ini mungkin ayat yang populer ya. Mungkin siswa-siswi juga sebelumnya pernah mendengar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat seseorang dengan ilmu pengetahuannya. Itu. Dengan membaca, menulis, nah itu cuma kan ini semua merupakan kegiatan belajar ya, membaca, menulis, ilmuwan menyeluruh akan mampu mengantarkan lahirnya umat Islam yang mahir, kuat, dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tatkala kita belajar, tatkala kita bersungguh-sungguh dalam belajar, yang akan menjamin pangkat kita ditinggikannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri gitu. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan meninggikan derajat suatu kaum di antara kaum yang lainnya tatkala kaum tersebut memiliki ilmu. Gitu, tatkala kaum tersebut mampu belajar gitu. Karena memang yang diwajibkannya itu belajar ya, yang diwajibkannya itu belajar, adapun bisa dan tidaknya itu bukan kewajiban gitu. Ente kan gitunya anu bodoh terus dosa gitu kan. Jadi yang diwajibkan itu belajar, cuman tatkala orang hayeuh we belajar atuh mah nya gitu teu bisa wae mah gitu tatkala urang belajar wae. Jadi
tatkala kita belajar dan bisa itu merupakan sebab akibat gitu ya. Sudah hukum alam lah. Tatkala kita belajar kita pasti bisa gitu. Jadi yang menjadi tujuannya itu bukan bisanya tapi giatnya kita dalam belajar gitu. Bisa nama kayak nuturkeun. Nah, gitu ya. Sebagaimana di dalam sejarah juga peradaban Islam. Nah, peradaban Islam pada masa itu kan diangkat ya, diangkat derajatnya sampai kita juga tahu gitu kehebatan tokoh-tokoh pada zaman tersebut. Nah, itu juga berkat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilmi darajat ini gitu. Nah, jadi peninggian derajatnya itu sudah terbukti di masa kejayaan tersebut. Tatkala orang-orangnya pintar, tatkala orang-orangnya berilmu, tatkala orang-orangnya mau belajar, maka Allah akan meninggikan derajat tersebut. Nah, itu sudah jelas ya. Implementasi ayat ini sudah tergambar oleh peristiwa perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan ini. Nah, itu untuk hikmah nomor 3. Mohon maaf, itu hikmah nomor 2. Sekarang masuk kepada nomor 3. Hanya dengan terwujudnya umat Islam yang mahir di bidang segala tingkatan keilmuan, umat Islam akan menjadi umat yang kuat, sehingga keberadaannya tidak menjadi beban bagi orang lain. Sebaliknya, akan mampu menyelamatkan diri sendiri dan orang lain dari ancaman berubahnya akidah dan sifat ketergantungan dalam segala hal. Nah, jadi tatkala umat Islamnya kuat, tatkala keilmuan di bidang Islamnya itu diperkuat, maka keberadaannya tidak akan menjadi beban. Nah, bebannya dina main game WG anu henteu bisa mah jadi beban squad jadi kitanya banyak mungkin siswa-siswi di sini yang main game tahu mungkin bahasa bebannya tadina game WG aya beban komodina kehidupan ngan ngadiriweuh we gitu tangan jadi pikiran orang lain we ngan jadi piomongan batur we teh hidup teh ulah gitu ulah jadi piomongan we batur ulah jadi beban we batur cenah si eta deui anu masalah teh si eta deui anu ditewak polisi teh. Nah, jangan sampai kita menjadi seseorang yang berada di posisi itu. Kita harus meningkatkan keilmuan agar kita tahu mana yang boleh, mana yang harus dilarang, menjauhi apa yang harus dilarang. Itu intinya jangan menjadi beban lah, jangan menjadi beban orang lain, jangan menjadi beban agama, jangan menjadi beban kehidupan gitunya, apalagi di beban keluarga. Nah, beban keluarga mana suaranya? Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan siswa-siswi semua di sini menjadi kebanggaan, bukan menjadi beban keluarga. Menjadi kebanggaan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi perkembangan zaman tersebut pada masa kejayaan di peradaban tersebut kan tidak menjadi beban Islam gitu ya. Tidak menjadi beban sejarah. Justru dengan adanya perkembangan ini menjadi pendongkrak semangat, menjadi pendongkrak menjadi suri tauladan gitulah ya, menjadi suri tauladan bahwa tatkala kita sungguh-sungguh dalam belajar, tatkala kita sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka kejayaan Islam lah yang akan kita dapatkan. Nah gitu, itu untuk hikmah dan manfaat nomor 3. Selanjutnya, nomor 4, agar umat Islam dapat mengambil kembali posisi kejayaan yang telah lama berpindah ke negara barat, maka umat Islam harus sanggup menyadari dan sanggup menumbuhkan kembali tradisi penyebab kejayaan Islam di masa lalu melalui semangat mencintai ilmu, semangat membaca, semangat melakukan kegiatan penerjemahan, berdiskusi, melakukan penelitian dan kegiatan keilmuan lainnya dengan didukung oleh kebijakan pemegang pemerintahan. Nah, jadi agar umat Islam katanya dapat mengambil posisi kejayaan karena memang dulu kan Islam lah yang menjadi dulu mah gitunya Islam itu menjadi baratnya sekarang gitu. Karena memang sekarang kita banyak mendengarnya tatkala ada penemuan, tatkala ada ilmu yang baru pasti berkiblatnya ke barat. Nah, dulu mah pada masa kejayaan Islam Islam lah yang menjadi rujukan, Islam lah yang menjadi patokan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana agar kejayaan tersebut bisa kembali di masa sekarang? Ya kita harus menumbuhkan tradisi-tradisi kejayaan Islam di masa dahulu. Seperti semangat mencari ilmu, kita harus meniru semangat mencari ilmunya nenek moyang kita. Kita harus meniru semangat membacanya, semangat melakukan kegiatan penerjemahan dan lain-lain. Nah, pada intinya kita semua sedang menghadapi krisis literasi gitu kan ya. Horea membaca aduh eta teh kedah kedah dipaksakeun nya membaca mah gitu harus membaca mah
karaos engke misalkan upamitos di masyarakat, karaos engke upamitos di perkuliahan, bakal kelihatan lah tatkala orang yang suka baca dan orang yang tidak suka baca. Dari cara berbicaranya, dari cara berpikirnya, dari cara memutuskan sesuatunya, pasti akan lebih bijak, akan lebih diterima, bakal lebih enakeun diskusi jeung jalma anu sok maca. Nah gitu, intinya membaca ya harus ditumbuhkan lah gitu, dimulai dari hal-hal yang kita sukai, misalkan membaca komik naon gitunya, misalkan membaca nantinya membaca novel gitu. Tah novel teh ulah nungguan film na wae nya, abi mah males gitu. Novel teh kayak nungguan film na. Nah, harusnya dikembangkan lah gitu. Tatkala ada novel, tatkala ada komik. Nah, kita hidupkan budaya suka membaca dari hal-hal tersebut gitu. Nah, ini juga sebagai bahan apa ya? Spoiler lah gitunya, tatkala misalkan nanti siswa-siswi masuk di perkuliahan juga diusahakan mengikuti UKM lah gitunya, UKM teh atuh eskulna gitu ta, eskulna boh di intra na mun di urang mah di osisna nya, kayak di HMJ na gitu, di organisasi intra, di organisasi ekstra, intinya ulah kupu-kupu teuing. Nah, terang tuh kupu-kupu. Kupu-kupu teh kuliah pulang nah gitunya. Jadi karena memang terasa oleh Bapak pribadi gitunya, semangat membaca itu tumbuh tatkala di lingkungan organisasi gitu. Da aing ngahaja-hajakeun sorangan mah hese nya aing maca teh gitu. Atuh ari kadesak-desak tingku orang lain memberinan. Manya orang teh tidak ada keinginan untuk membaca. Tatkala kita diskusi tema jangan mulungan wungkul gitu kan, kita juga ingin berpendapat. Kayak bakal panas sendiri lah. Maksudnya panas dalam hal positif, panas kita juga ingin eh, bersuara, kita juga ingin berpendapat gitu. Jadi intinya menyikapi poin nomor 4 ini, perkuat literasi lah gitu, sering-sering membaca, dibudayakan resep dimaca gitu, karena memang sangat-sangat besar manfaatnya tatkala kita suka membaca, tatkala kita banyak referensi itu, karena untuk berbicara juga kan kita juga harus punya bank kata yang banyak gitu ya, bank kata yang banyak di dalam pikiran. Nah, salah satu untuk menumbuhkan bank kata itu, untuk mengembangkan bank kata itu, salah satunya dengan membaca. Karena kita segera baca banyak kosakata yang masuk, nah kita juga bisa mengaplikasikan kosakata tersebut. Nah gitu, itu tadi ada 4 yang menjadi hikmah dan juga manfaat dari kita mengetahui adanya perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Ya, nah itu beres untuk 4. Nah selanjutnya ada tugas, seperti biasa ada tugas. Tugasnya mungkin bisa menuliskan kembali 3 yang termasuk hikmah dan juga manfaat dari adanya eh, perkembangan kejayaan Islam ini. 3 ya, 3 poin. 3 poin. Lalu tadi 3 poin hikmah dan juga dalil. Nah, dalilnya tadi Bapak contohkan Al-Mujadalah ayat 11. Nah, jadi tugasnya siswa-siswi mencatat 3 yang menjadi poin hikmah dan manfaat, dan juga dalil Al-Mujadalah ayat 11. Nah, itu untuk tugasnya dikumpulkan seperti biasa hari Sabtu di WA Group. Jangan lupa ditulis tangan, filenya diberi nama dan juga kelas. Nah, seperti itu ya. Seperti biasa. Nah, mungkin demikian. Hatur nuhun kepada semuanya yang sudah melihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa ditelaah kembali, bisa siswa-siswi kembangkan kembali mengenai poin-poin hikmah dan manfaat. Berenang cina bapak abi mah cina kenging anu engal, untuk anu ku bapak unggul nu opat, silakan bisa dituliskan di tugas ini 3 yang termasuk hikmah dan manfaat. Saya mah cina menemukan hikmah dan manfaat yang baru, silakan dituliskan kembali. Nah, itu untuk 4 yang menjadi contoh ya, Bapak kasih 4 contoh yang termasuk hikmah dan manfaat. Yang tugas itu 3 dan juga dalil Al-Mujadalah ayat 11 dikumpulkan hari Sabtu
dari pagi sampai siang di WA grup, ditulis tangan, jangan lupa dikasih nama dan juga kelas. Nah, gitu ya. Itu untuk pertemuan sekarang mungkin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.